Oke, baik kakak, kita awali ya. Kita mohon izin berdoa dulu. Kak Samsul Arifin, mohon izin kita berdoa dulu Kak, dipimpin Kak. Siap, mohon izin Kak Reza, rekan-rekan. Mari kita sebelum mulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, saya kembalikan ke Kak Reza. Monggo. Terima kasih Kak Samsul. Ini PPT saya kelihatan Kak? Enggak kelihatan? Tidak kelihatan Kak? Oh, enggak kelihatan. Oke, baik. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya siang ini banyak yang masih beraktivitas. Jadi banyak yang izin. Ada yang ke Malang, Kak Romli, Kak Eko, Kak Zia, Kak Ulin masih di mall lagi. Kak Samsul masih di Angkringan nih. Ya. Ini Saya perjalanan Kak, bentar lagi datang. Oh iya Kak. Kalau yang ngopi bisa pesan Kak Samsul itu. Siap, masih di sekolah Kak. Oh iya. Kak Romli udah sampai Malang ini Kak Romli. Ya Kak, baru sampai ini mau sholat. Wah, ya silakan sholat dulu nggak apa-apa. Baik, gimana Kak? Tadi malam lancar ya mengerjakan tes akhir? Siap, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan nilainya bagus. Saya lihat tadi nilainya wow semua, keren. Ya, tunggu Kak. Alhamdulillah. Wow-nya itu bagaimana Kak? Keren. Maksudnya itu banyak perubahan dari yang dulu hanya betul 9, ya betul 11, 12, paling tinggi 15 yang dulu itu yang tes awal. Sekarang ini ada yang sampai betul 28 gitu. Yes, ya, selamat lah. Oke. Baik, kakak, kita awali pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang aksi nyata yang akan kakak lakukan. Seperti yang saya bilang, kakak akan membuat RPP atau modul ajar dan mempraktekannya dalam sebuah pembelajaran. Jadi RPP-nya itu harus videonya harus sinkron dengan RPP yang dibuat atau modul ajar yang dibuat. Itu ya. Di praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Kita nanti juga sampai jam 3. Nanti kalau memang kelebihan ya kita tinggal. Nah, ini Kak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, muncul rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Jadi saya mohon kakak sudah hampir di ujung program, tetap tenangkan hati, tetap tenangkan pikiran, fokus belajar dan fokus pada tujuan. Ya, tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ataupun paling enggak berkolaborasi dengan teman-teman di kelas 8 ini. Oke, tadi sudah berdoa. Nah, ini kakak ya. Kalau memang tidak ada halangan, mohon dinyalakan kamera.
Mohon izin untuk hadir seutuhnya, kita hargai waktu, maksimalkan fitur chat. Nanti mohon untuk kesempatan ini kita banyak diskusi kakak-kakak dan banyak mereview modul-modul yang telah kita pelajari, karena itu akan berkaitan dengan video pembelajaran yang kakak-kakak akan buat. Agenda kita sesi ini Kak, refleksi. Nah, ini koneksi antar materi yang saya maksud tadi. Terus penjelasan tugas aksi nyata, sebagian besar sudah saya jelaskan. Nanti kakak-kakak akan ada membuat RPP atau modul ajar dan akan menuangkannya dalam video pembelajaran. Dialog, nanti kita juga ke diskusi dan tanya jawab, penutup. Oke, yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Saya harap kakak masih ingat apa yang telah dipelajari di modul 1 dan modul 2. Karena ini memang benar-benar berkaitan tentang video pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan. Kalau nanti saya bisa menyarankan, mungkin yang SD itu bisa dibagi nanti ya, gimana dibagi di terserah nanti biar kan ada berapa itu, biar nanti kalau terkumpul itu bisa menjadi modul ajar dari awal sampai akhir gitu ya, biar nanti teman-teman SD itu nggak susah nyari apa ya, nanti kalau ditanya kepala sekolah modul ajarnya sudah terkumpul gitu. Jadi silahkan gimana nanti menyikapinya. Nah, ini mungkin kakak juga ya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin ada yang masih ingat Kak? Silakan raise hand. Silakan Kak Idris. Baik, terima kasih. Sejauh pemahaman saya untuk keterampilan mengajar yang efektif yaitu melihat tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan murid, kemudian berdiferensiasi, pemrogesan dan penahapan konten, dan penjelasan, kemudian demonstrasi, umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, dan keselamatan. Selanjutnya, 4 kriteria pengalaman belajar seperti berpotensi meningkatkan aktivitas motorik siswa, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran sesuai dengan level pengalaman belajar siswa, dan yang terakhir berpotensi dan mengintegrasikan tujuan mendisiplinkan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Idris. Ya, tadi sudah paling tidak sudah diingatkan oleh Kak Idris ya, ada 9 dan 4 kriteria tadi ya. Dari tujuan pembelajaran sampai keselamatan. Dan yang 4 itu yang terakhir adalah ada pemugresan, peningkatan. Terima kasih Kak Ijri. Oke, selanjutnya masih Kak Ijri ya, karena Kak Ijri yang menjawab dari pemahaman kakak tadi, apakah keterampilan mengajar PJOK yang itu sudah mendukung Kak tentang paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin sudah ada gambaran atau dari 9 dan 4 kriteria tadi apa ya, sudah mendukung paradigma Kak Idri tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya sudah ada gambaran jenang dengan metode pembelajaran yang aktif, pengelolaan kelas yang efektif,
Halo? Halo Kak Ijri? Kak Ijri nampaknya terputus. Mungkin ada yang mau menambahi Kak? Apa yang sudah disebutkan Kak Ijri tadi, 9 aspek dan 4 kriteria. Mungkin ada yang menambahi, apakah pemahaman itu paradigma yang Kakak pegang, apakah itu ya sudah berpusat pada peserta didik gitu. Silakan ada yang mau menambahi Kak? Silakan Kak Arum. Ya Kak, kalau menurut saya, apa yang sudah saya lakukan ini, ya kadang efektif, kadang enggak. Karena efektif itu ketika saya memberikan informasi, menetapkan ekstensi, kemudian memperhatikan penghalusan, dan memberikan penerapan dengan cara-cara yang berpotensi untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi kalau yang saya kemarin luring setelah melakukan analisis itu, ternyata pemberian informasi sama penghalusan saya itu hampir balance gitu. Tapi menurut saya akan saya kembangkan setelah belajar di modul 2.1 ini, jadi nanti akan saya perbaiki lagi pemahaman saya. Terima kasih. Kak masih ke mute. Oke, Kakak kita lanjut. Kemarin kita juga sudah belajar tentang strategi mengajar. Mungkin ada yang masih ingat, Kak, apa-apa yang telah kita pelajari tentang strategi mengajar. Reading sebentar. Dan saya masih ingat apa yang didapat di modul strategi mengajar. Ada yang mau membantu, teman-teman? Atau mau dicapit? Silakan, Kak. Kak, Iya, sabar. siapa ini? Kak Arum? Saya lagi, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya strategi mengajar itu adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh guru dalam menentukan metode, model, pendekatan, gaya mengajar kayak gitu untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih berarti, bermakna dan sepanjang hayat. Terima kasih. Terima kasih, Kak Arum. Ada yang lain, Kak? Apa yang telah didapat terkait strategi mengajar? Kak Samsul Arifin dulu, setelah itu Kak Daud ya. Siap Kak. Yang saya pahami dari beberapa pertemuan yaitu strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih guru atau yang digunakan guru secara konstekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar. Karena tujuannya untuk pembelajaran yang dirumuskan kita. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih Kak Samsul Arifin. Silakan Kak Daud. Ya, terima kasih Kak Reza. Pada dasarnya strategi pembelajaran yang pertama itu kita sebagai guru itu menetapkan tujuan yang mana nantinya tujuan tersebut bisa meningkatkan kemampuan murid. Yang kedua, kita menggunakan pendekatan yang inklusif. Yang ketiga, menggunakan teknik, terus strategi pembelajaran yang efektif agar nantinya pembelajaran kita itu mempunyai progres yang meningkat. Terus penetapan kriteria keberhasilan dalam proses pembelajaran. Begitu Kak Reza, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Daud. Oke, mungkin ada yang masih ingat Kak
Di strategi mengajar ini ada 2 kemarin ya, yang telah kita presentasikan juga. Ada instruksional dan non. Mungkin ada yang mau membahas sebentar. Yang masih diingat sedikit tentang non instruksional ataupun instruksional. Kalau non instruksional itu biasanya apa saja, kalau instruksional itu apa saja? Sambil saya ingatkan, kalau non itu kan biasanya sebelum atau di luar aktivitas inti kita. Dan waktu kita bagaimana mengambil absen, dan lain-lain. Monggo, ada yang mau menambahi, biar yang lain juga merefresh atau breeding yang pernah kita pelajari. Kak Ijri, silakan. Kak Ijri lagi. Saya tak sambil menyiapkan. Oh iya, terima kasih Kak Reza. Menambahkan untuk strategi mengajar instruksional yaitu pendekatan yang berfokus pada penyampaian materi pelajaran, kemudian pengajaran keterampilan dan fasilitasi pemahaman. Mohon izin Kak Ijri, suaranya dalam sekali. Oh iya, saya ulangi lagi, untuk pengajaran instruksional ini adalah pendekatan yang berfokus pada penyampaian materi pelajaran, kemudian keterampilan dan fasilitas peserta didik. Contohnya memberikan demonstrasi dan penjelasan, kemudian menggunakan isyarat pengajaran dan umpan balik. Terima kasih. Yang non Kak? Yang non itu tips secara langsung ya, seperti mengabsen peserta didik, kemudian mengelompokkan peserta didik. Itu saja. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan Kak, contoh untuk yang instruksional? Salah satu contohnya, apa yang telah kita pelajari. Untuk secara pengertian tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ijri ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Kita jujur saja Kak, kita sharing apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Maksudnya kita breeding yang paling kecil aja, pemahaman kakak tentang non instruksional dan instruksional itu. Apakah membantu tentang paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang itu non instruksional dan instruksional. Bagaimana kita menyiapkan peserta ketika tidak ada yang memakai baju olahraga atau yang tertinggal, bagaimana kita mengambil absen, bagaimana kita memberikan sinyal, terus posisi kita, pengelompokan peserta didik bagaimana, dan pendistribusian alat ataupun instruksional, ya, kita memprogres konten kita dari yang sulit ke mudah atau yang mudah ke sulit, pengembangan konten kita, permainan yang dimodifikasi bagaimana. Mungkin ada yang mau berbagi Kak, silakan. Samsul Arifin lagi, silakan Kak. Izin Kak, kalau saya mungkin berkehendak pemahaman saya mungkin di istilah, karena masih baru dengar lah Kak, yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kemarin-kemarinnya kita telah melaksanakan pembelajaran berpusat
pada peserta didik, tapi baru dengar terkait tentang istilah Oh tersebut, iya. gitu Kak. Kalau secara garis besar, teman-teman, baik teman-teman pun juga melaksanakan dari absen, saya kira sudah melaksanakan. Saya sendiri pun begitu Kak. Tapi hanya istilahnya saja mungkin. Kita sedikit apa ya, ya barulah karena baru kelihatan gimana gitu Kak. Mungkin itu Kak. Siap, terima kasih. Nah, mungkin ada yang lain Kak? Silakan. Kak Putut, silakan Kak Putut. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Samsul tadi, sebenarnya apa yang sudah kami laksanakan itu sudah kami praktekkan dalam keseharian. Cuma dengan pemahaman-pemahaman yang baru itu memperkuat lagi istilahnya cara kami untuk mengajar. Jadi seperti pembagian alat itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan, cuma karena keterbatasan kita memanfaatkan peralatan yang ada, kadang memodifikasi juga seperti itu. Jadi mungkin untuk ini kan kami mendapatkan materi ini kan ketika kami masih libur. Jadi ketika nanti ini masuk bisa kami praktekkan seharusnya seperti apa sih, cocoknya seperti apa, baiknya seperti apa itu nanti bisa kita praktekkan setelah kita masuk. Seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti bisa dipraktekkan juga pada saat kakak-kakak membuat aksi nyata ini Kak. Ya. Oke, kita lanjut Kak. Oke. Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Nah, ini salah satu model yang akan kakak buat nanti aksi nyata ya. Jadi kakak nanti bisa membuat pembelajaran itu silakan pilih model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran. Kalau SEM tidak mungkin karena waktunya mepet hanya seminggu. Silakan Kak, kita breathing sebentar untuk pendidikan gerak. Ada yang masih ingat? Apa saja yang telah didapat di model pendidikan gerak? Kalau tidak, kita capit aja. Oke, kita capit yang tengah aja. Makanya aja yang Oke, Kak Nova, silakan Kak Nova. Pemahaman Kak Nova terkait model pendidikan gerak, Kak. Silakan, apa yang diingat terserah. Itu tadi saya yang kena capit Kakak ya. Langganan capit. Oke ya, selamat siang. Terima kasih banyak untuk pemahaman saya. Kemarin kan ada beberapa 9 atau apa itu model pembelajaran tentang gerak. Kalau saya pembelajaran yang mandiri itu loh Kakak, yang guru mencontohkan siswa mengikuti apa namanya atau yang berbasis proyek itu. Dan yang penting penekanannya pada kualitas gerak, siswa mengikuti apa dari tujuan pembelajaran kita, terus tugas geraknya, dan memberikan umpan balik. Jadi nanti
kurangnya akan kelihatan. Kalau kemarin saya itu pembelajaran saya itu atletik, yang pertama yang untuk saya kirim videonya itu, mungkin tugas gerak saya itu kurang Kakak setelah saya mendengarkan dan menganalisis kemarin itu video itu. Kurangnya itu saya hanya pemanasan sedikit yang hitungannya itu ketukannya 1 sampai 8, terus itu monoton itu kemarin. Jadi setelah saya mempelajari model-model gerak kemarin, ada beberapa model yang dibagi mulai discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, dan berdasarkan pengalaman, kontekstual, itu nanti saya akan memilih salah satu ya Kak. Ya intinya saya akan berusaha untuk membuat sedemikian bagus mungkin video saya, supaya tidak mengecewakan begitu dari fasilitator Kak Reza. Terima kasih Kak. Siap Kak Nova. Oke, ada yang lain selain Kak Nova? Silakan. Oke, silakan Kak. Kalau bisa Kak Muji silakan dibahas juga tentang konsep gerak dan Baik, kurikulum Diamond Kak. Silakan. terima kasih Kak Reza. Terkait dengan pemahaman pendidikan gerak, di sini adalah bagaimana pendidikan waktu pembelajaran PJK ini menekankan pada komponen konsep dan juga komponen gerak. Nah, untuk komponen gerak ini yang sekarang ini yang kaitannya dengan CP yang terbaru terkait dengan fundamental skill, ada gerak-gerak dasar antara lain gerak berjalan, gerak berlari, melompat, menolak, melempar dan sebagainya. Ini yang biasanya untuk anak-anak untuk fase A, fase B, ya, kelas 1, kelas 2. Kemudian berikutnya terkait dengan konsep gerak, yaitu konsep tubuh, kemudian ruang, usaha, dan keterhubungan. Nah, ini juga yang berkembang terkait dengan Diamond yang kemarin ketika luring pun bagaimana untuk yang fase D, fase E, fase F, bagaimana mencoba untuk pada program terkait dengan spesialisasi ya pengembangan keahlian. Nah, ini yang mencoba untuk dikembangkan kaitannya dengan yang CP terbaru pada fundamental yang untuk basic, kemudian bagaimana untuk explore dan juga mengembangkan sesuai dengan keahlian di fase yang atas. Itu untuk tambahannya. Terima kasih Kak Reza. Siap, terima kasih Kak Nova. Tadi ada yang masih raise hand. Siapa tadi Kak? Oh, ya, sebentar. Oh, sudah nggak ada. Ya, terima kasih Kak Muji telah membreeding sebentar apa yang telah kita pelajari tentang model pendidikan gerak. Jadi sudah disebutkan Kak Muji tadi ya, di pendidikan gerak ada konsep gerak, di mana itu menunjuk pada bagaimana gerak dilihat daripada pelaksanaannya. Yang disebut tadi Kak Muji tadi ada konsep tubuh, apa yang bergerak dari tubuh kita. Terusan konsep ruang, ya ini sudah kita pelajari semua ya. Ke arah mana gerak itu dilakukan ya, ruang. Terusan konsep usaha. Kalau nggak salah usaha ini dulu dipraktekkan kelompoknya Kak Arum kalau ya. Bagaimana gerak itu dilakukan, cepat, lambat atau gimana. Terus konsep keterhubungan. Dengan siapa kita melakukan, memakai apa gerak dilakukan itu ya. Terus tadi juga dibahas Kak Muji, Diamond, kurikulum. Jadi ada 3, kalau masih ingat di situ ada 3 Kak ya. Jadi ada fondasi yang tadi ya, building foundation, terusan menjelajahi kemungkinan itu di SMP itu ya, yang menjelajahi kemungkinan, mengeksplor. Terusan yang terakhir ketika di fase SMA itu ada mengembangkan keahlian itu ya. Terima kasih Kak Nova dan Kak Muji. Kita lanjut. Presentasi.
agak sedikit lemot Kak, mohon maaf. Ya Kak, nggak apa-apa, Sabtu, malam Minggu. Iya, kalau malam minggu gini terus ini ya. Sama Kak. Nah, tutup aja. Oke Kak, pertanyaannya masih sama, mungkin ada yang mau menjawab, mungkin paradigma yang telah Kakak dapat dari model pendidikan gerak itu apakah sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak, dari apa yang telah dipahami di itu. Silakan, mungkin ada yang mau berbagi. Kalau enggak kita capit aja. Sini aja, Riz. Pasti Pak Nova lagi. Kak Jaka. Jaka tadi. Jaka. Kak Jaka. Kapan? Oh Kak Jaka jadi mudin katanya tadi. Kita lanjut. Kita ambil yang pojok. Siapa? Remak. Suri korokokan ya. Kak Ari. Silakan Kak Arif. Halo Kak Arif. Iya Kak. Kak Arif. Pemahaman Kak Arif tentang model pendidikan gerak apakah kira-kira sudah mendukung nggak tentang paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Untuk saya model pendidikan gerak sudah agak lumayan Kak. Jadi konsep yang kemarin seperti konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan. Jadi sebenarnya kakak-kakak ini sudah melakukan, cuma masuknya yang mana itu yang perlu apa ya? Kita teliti lagi. Dari permainan-permainan untuk yang disajikan ke anak-anak itu sudah bervariasi, sudah sudah mencakup ke empat konsep gerak ini. Cuma belum tahu saja ini tadi masuknya yang mana. Kemudian seperti komponen gerak yang gerak dasar fundamental itu tadi juga sebenarnya sudah, cuma ya itu saja Kak. Kakak-kakak Bapak Ibu guru itu sudah melakukan. Cuma ini diingatkan lagi dalam bentuk sebuah konsep yang terbagi-bagi. Jadi apa ya? Ya sudah dilakukan saja Kak. Cuma pengenalan hal yang baru tentang apa yang sudah dilakukan dengan pengelompokannya. Itu Kak. Siap, terima kasih Kak Arifin atas pemahamannya tentang model pendidikan gerak. Ada yang lain Kak yang mau disampaikan pada teman-teman juga pemahamannya, paradigmanya tentang model pendidikan gerak? Jadi intinya di model pendidikan gerak itu kita lebih
memberi keleluasaan kepada peserta didik. Kalau kita masih ingat kemarin ada choice, voice, dan ownership ya. Jadi bagaimana peserta didik kita coba untuk memilih gerakan seperti apa yang diinginkan. Nanti setelah itu diutarakan gerakannya bagaimana. Misalnya yang terakhir ownership itu harus ada tanggung jawab dari peserta didik kita apa yang telah gerakan yang dilakukan dan supaya merasa memiliki itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sejauh mana pemahaman saya terkait pendidikan kebugaran. Ini dicapit atau mungkin ada yang mau raise hand saja? Silakan, Kak. Kak Hari, silakan Kak Hari. Daripada dicapit sakit, Kak, nanti. Ya, terima kasih. Ini lupa-lupa ingat Kak ya, kalau pemahaman saya kemarin tentang model pendidikan kebugaran Kak ya, itu sebenarnya pada dasarnya adalah model pendidikan jasmani dan kesehatan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar kita. Nah, sedangkan tujuan utamanya itu adalah untuk mempromosikan, yaitu mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui baik pengetahuan, terus apalagi ya keterampilan fisik, serta sikap perilaku yang sehat kepada peserta didik. Kalau nggak salah seperti itu Kak, kalau pemahaman saya. Nah, sedangkan apa itu untuk komponennya itu kemarin kalau tidak salah ada 3, yaitu seperti kebugaran kardiorespiratori kalau nggak salah, terus kelenturan, dan yang ketiga itu komponen tubuh. Itu Kak pemahaman saya. Siap, terima kasih Kak Ari. Kak Muhammad Romli, silakan ditambahi Kak. Tak jawab Kak, nanti kalau biar dicapit tidak di itu. Langsung dilewati. Yang kemarin yang paling saya ingat model pendidikan kebugaran adalah tujuannya itu bukan menjadikan anak bugar, tapi model pendidikan kebugaran adalah memahamkan agar peserta didik itu mengetahui konsep kebugaran jasmani itu seperti apa. Jadi bukan untuk menjadikan anak bugar, tapi memahamkan dan menjelaskan ke anak itu biar tahu konsep kebugaran jasmani seperti apa. Oke, makasih Kak. Siap, terima kasih Kak Romli. Satu lagi mungkin ada yang mau menambahi Kak tentang model pendidikan kebugaran? Jadi seperti yang dikatakan Kak Romli dan Kak Hari tadi ya. Jadi secara garis besarnya sesuai dengan yang dikatakan oleh Cacak kita, Cak Korbin, orang Surabaya, Cak Korbin. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pendidikan kebugaran itu tidak bertujuan untuk membugarkan peserta didik. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Akan tetapi, nah tadi yang sudah dikatakan Kak Romli, pendidikan kebugaran ini akan mengajarkan kepada peserta didik kita untuk bagaimana menjadi bugar, mencapai dan menjaga status kebugaran mereka, mencapai kebugaran mereka ya, bagaimana mencapai dan menjaga status kebugaran mereka, serta mengembangkan nilai akan pentingnya kebugaran. Jadi mereka itu tahu pentingnya kebugaran dalam kehidupan mereka. Oke, terima kasih Kak Ari dan Kak Romli. Kita lanjut. Nah, ini ya, pertanyaan sama tadi. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bahkan Kak, yang mau berbagi? Ataupun atau Kak Ari atau Kak Romli lagi?
paradigma Kak Ari atau Kak Romli tadi sudah mendukung paradigma kakak-kakak itu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Kalau dari saya, Kak, mengubah paradigma terhadap peserta dia. Jadi ke depan yang akan saya lakukan itu berpusat pada peserta didik itu maksudnya saya akan merancang. Yang pertama tuh merancang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan akan lebih berhati-hati lagi terkait menentukan standar asesmennya agar tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu mudah yang sedang-sedang saja dan mengikuti kemampuan peserta didik. Ya, terima kasih Kak. Siap, terima kasih. Guyu Kak Arum. Baik, Sedang-sedang saja. itu Kak ya yang dikatakan Kak Ari, dan kemarin kita juga sudah belajar tentang prinsip overload, prinsip progression spesifik, prinsip regularity individual. Nah, itu mau diingat lagi. Dan kemarin kita juga sudah yang terakhir membuat apa itu? Mungkin ada yang masih ingat? Fit? Fit. Apa itu Kak? Apa itu Kak Arum? Fit Kak Arum kemarin itu. Fit itu frekuensi, intensitas, time sama iya, Betul, time, betul. type. Dan Ya. type, ya itu ya. Kita juga yang terakhir sudah membuat meskipun teret-teret. Nah, tuh. Terima kasih. Kita lanjut. Oh, ini. Silakan Kak, ada yang mau resen. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait spot education model? Ini yang lain. Silakan Kak Tian. Oke, terima kasih Kak Reza. Mohon maaf tidak bisa on cam. Sejauh mana apa pengalaman yang terkait spot education model, yaitu bagaimana kita menciptakan keterlibatan aktif seluruh peserta didik agar mereka dapat terlibat dalam suatu event olahraga yang kita adakan. Kalau mungkin pengalaman saya itu di sekolah Kak Reza, di mana ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi supporter, ada yang mungkin ke kewirausaha atau seperti itu Kak Reza. Pemahaman saya adalah bagaimana seluruh siswa itu terlibat aktif dalam pelaksanaan sport education model. Mungkin itu Kak Reza. Ya, bisa dilanjut di pertanyaan yang sebelahnya Kak Tian. Sudah Kak Reza. Apa yang saya lakukan dulu, saya pernah melakukan itu. Mungkin saya masih mungkin pemahaman baru ya atau istilah baru, tapi saya sudah melakukan itu. Sudah berpusat pada peserta didik Kak Reza, karena seluruh komponen yang ada pada diri siswa itu terlibat Kak. Mungkin yang aktif, yang motorik itu lebih ke menjadi atlet, yang banyak yang auditori mungkin bisa atau visual bisa menjadi pembawa acara. Mungkin itu Pak Reza yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Siap, terima kasih Kak Tian. Ada yang lain Kak? Kak Romli silakan. Jadi gini Kak, kemarin kan karena waktu SEM itu saya nggak masuk, tapi saya sempat tanya-tanya di teman-teman tuh kesimpulannya yang sudah dilakukan, sering dilakukan guru PJOK biasanya apalagi Agustusan jadi panitia. Panitia dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah nanti kaitannya dengan peserta didik, ini kebetulan saya di SD, memang biasanya yang kita lakukan guru merencanakan sampai proses sampai selesai itu dilakukan oleh guru semua. Nah, mungkin dengan adanya sport education model ke depan siswa akan saya libatkan dari perencanaan kepanitiaan, dari pelaksanaan jadi wasitnya akan mulai saya ke anak-anak akan mulai saya libatkan Kak. Yang selama ini sudah terima mateng kalau anak-anak SD. Ini akan saya ajak libatkan Kak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Robi.
Ya, jadi diharap kakak semua paham ya mengapa kita harus melaksanakan SEM, tujuan SEM itu apa, manfaat pembelajaran SEM untuk peserta didik itu apa, untuk kita apa, terusan bagaimana pelibatan peserta didik di setiap tahap itu. Seperti yang saya tekankan, jangan sampai kita terpancing. Jadi SEM itu ada di festivisnya saja, bukan itu ya maksudnya itu. Jadi peran murid, peran kita dari awal sampai puncak juga harus kita catat, atau yang kemarin biasanya dikatakan record gitu ya. Nah, kemarin kita sudah sampai merancang dan melaksanakan yang telah kita lakukan di kelas kita dan kelas lain gitu ya. Mulai dari apa itu, kita membuat tujuan SEM apa, terus nama kompetisinya apa, pembentukan tim juga sudah, sampai di festival akhir dan evaluasi. Oke, kita lanjut. Nah, sejauh apa ini kemarin Kak ya? Sejauh apa pemahaman terkait asesmen otentik? Masih hangat, silakan yang mau raise hand tentang asesmen otentik. Mungkin ada yang masih ingat? Kak Arum, silakan Kak Arum. Ya Kak Reza, terima kasih. Kalau saya singkat aja, asesmen otentik itu kesimpulannya di mana itu penilaian atau asesmen yang dilakukan sesuai dengan kondisi nyata atau situasi nyata gitu dalam sebuah permainan atau dalam keadaan yang peserta didik itu langsung berpartisipasi, langsung melakukan kegiatan secara nyata itu Kak. Siap. Ada yang lain? Lain Kak Arum? Di Kak Romli. Ya Kak, terkait asesmen otentik nih, saya tuh kayak menyimpulkan agak nyeleneh tapi. Gak usah apa ya, gak usah kakean teori, gak usah kakean ngomong ke arek SD terutama. Langsung libatkan anak itu pada permainan sesungguhnya. Jadi gak usah menjelaskan sepak bola adalah ini itu wes budal main gitu. Nanti tinggal kita terangkan ini gerakan ini. Oke, gitu Kak. Siap. Ada yang lain Kak tentang asesmen otentik? Kak Muji, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Reza. Sudah dijawab dengan lugas oleh Kak Arum terkait dengan bagaimana asesmen otentik itu pembelajaran terkait dengan proses penilaian sesuai dengan kehidupan nyata. Tapi ketika membuat, ini sebenarnya yang sulit adalah bagaimana membuat kriteria ketetapan di pembelajaran atau KKTP-nya. Dari 5 komponen itu membreakdown tiap level 1, level 2 sampai dengan ke mahir itu yang sulit sebenarnya ketika kita membuat suatu penilaian, bagaimana rubriknya itu, kemudian bagaimana kita melibatkan peserta didik, kemudian bagaimana mereka mencoba melakukan penilaian antar teman. Nah, ini sebenarnya yang sulitnya di situ. Tapi ketika kita langsung ambil, kemudian kita buat, nah ini prosesnya ini yang sebenarnya yang sulitnya di tahapan bagaimana menentukan kriterianya. Untuk level 1 sampai dengan level 5, itu yang agak sulit ketika prosesnya. Itu Kak Reza, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Muji tambahannya. Yang perlu diingat juga kakak-kakak ketika membuat asesmen otentik, jangan lupa Kak, asesmennya itu diuji coba ya. Lakukan uji coba terdahulu, kendalanya apa di kelompok-kelompok kecil. Nah, lanjut Kak. Nah, ini. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang dimaksud ini adalah apa yang dipelajari kakak di modul 2 ini merupakan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya apa? Tak lain adalah untuk paradigma perubahan diri dan kelas
PJUK kakak kalian. Tujuannya itu ya. Di apa yang telah dipelajari di modul 2, tujuannya adalah ini, di bagaimana kita merubah diri dan kelas dalam PJUK agar bisa kelas kita itu untuk PJUK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kita lanjut, kita masuk ke aksi nyata. Nah, ini penjelasan tugas aksi nyata. Nah, setelah kakak mempelajari modul 1 dan 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Nah, kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi tahap pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar. Nah, refleksi ini sudah ada rubriknya, Kak. Nanti ketika membuat refleksi, ikuti aja kata-kata yang ada di rubrik itu, biar nggak menyimpang. Maksudnya, biar tidak hanya menjawab kalimat-kalimat kunci saja. Tidak mau bergerak. Gini ya, keterampilan merencanakan, melaksanaan, dan mengevaluasi pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul. Ya. Jadi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi itu yang diharapkan dari program ini, yang diharapkan muncul dari kakak kalian. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Nah, jadi mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika ini sudah muncul, menerapkan strategi pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik. Yang C adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, aspek yang dimaksud itu tadi ini ya, jadi kakak diharapkan dapat mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana kita mengembangkan, kita juga sudah belajar, menerapkan strategi pembelajaran juga yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, diharapkan kakak bisa merancang dan menerapkan asesmen otentik. Diharapkan ini ya, karena asesmen otentik itu bisa mencakup atau memayungi semua keterampilan peserta didik. Yang ketiga, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, jadi nanti kakak itu akan mengupload RPP atau modul ajar yang di dalamnya juga ada asesmen otentiknya. Nah, setelah itu kakak-kakak akan membuat video pembelajaran tadi. Jadi diharapkan kakak-kakak mengajar itu sesuai dengan RPP atau modul ajar yang kakak-kakak buat juga. Tuh. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, seperti itu ya, sudah tahu kan? Jadi kegiatan pembelajaran awal itu apa saja, terus kegiatan pembelajaran inti, nah, maksimal 30 menit. Jadi kegiatan intinya tidak boleh diedit, kakak. Tapi ketika biar nanti saya melihat, dikasih aja ini keterangan kegiatan inti gitu nggak apa-apa. Pembelajaran akhir, terusan pembelajaran awal gitu. Kalau sebatas ngedit itu nggak apa-apa. Terus yang terakhir adalah refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Jangan lupa ada testimoni dan refleksi ya. Dalam nilai aksi nyata, oh ini ya sudah dikasih. Jadi nanti saya menilai itu
kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau modul ajar itu dan video yang diunggah kakak. Sesuai enggak RPP yang kakak buat dan video yang kakak laksanakan. Ini ada yang mau ditanyakan kak? Belum kita lanjut. Silakan kak. Kak Hendri dulu. Iya Kak, terima kasih. Untuk video ini, tadi kan itu durasi kegiatan intinya kan 30 menit. Berarti untuk total durasi keseluruhan dari pembelajaran awal dan sampai akhir itu kurang lebih berapa menit ya Kak? Kalau kemarin kan kita paling lama 30 menit ya kak yang video awal. Nah yang ini karena ini maksimal 30 menit kegiatan intinya, berarti silahkan kak ya disesuaikan aja kegiatan awalnya Kak Hendri itu berapa menit, terusan akhirnya berapa menit. Yang penting kegiatan intinya maksimal itu 30 menit kak. Oh begitu. Ya, siap. Oke. Kak Ulin silakan Kak Ulin. Baik Kak Reza, terima kasih. Di sini kan ada testimoni peserta didik ya Kak. Nah ini mungkin Kak Reza bisa menjelaskan bentuknya seperti apa atau mungkin contohnya seperti apa gitu. Terima kasih Kak. Siap, terima kasih. Maksudnya itu testimoni di sini adalah setelah peserta didik itu ya jangan semua, nanti kalau semua bisa berapa? 1 atau 2 orang ya testimoni gitu. Setelah melakukan pembelajaran itu bagaimana perasaannya, terusan apa yang ingin diinginkan ke depan. Nah, seperti itulah. Kalau misal Oke. kita Ini dalam bentuk video ya Kak ya? iya, betul. Inilah rekaman video berisi Ya. 1 kegiatan belajar awal, kegiatan belajar inti, keempat kegiatan belajar akhir. Terusan ada refleksi pasca pembelajaran dan kelima testimoni peserta didik. Jadi di rangkaian itu. Siap. Kak Ulin, siap, terima kasih. Kak Arum silakan. Iya Kak, kalau dari saya cuma gini kan yang digaris, yang di bold, yang ditebelin itu kan kegiatan inti berarti maksimal 30 menit, ya kan? Terus yang poin 1, 3, 4, 5 jika diedit kayak dipercepat gitu boleh Kak? Nggak memotong tapi kayak ritmenya dipercepat gitu nggak apa-apa Kak Reza? Maksudnya ritmenya nanti videonya dibuat 2 kali speed gitu Kak atau gimana? Nah, ya itu speed. Jadi di speed gitu loh 1,5 gitu nggak yang sampai cepet-cepet banget sih maksudnya biar jalannya agak cepet. Yang bagian 1, 3, 4, 5 kayak gitu. Oh ya. 1, 3, 4, 5. Ya. Nggak apa-apa Kak. Yang penting nanti saya bisa melihat kegiatan pembelajaran intinya Kakak itu tanpa diedit gitu. Siap Kak. Terima Ya. kasih. Ya. Kak Muji silakan. Untuk RPP atau modul ajar ini sesuai dengan yang kemarin atau dibuat yang baru lagi boleh Reza terkait dengan materi pembelajarannya. Saya sarankan dibuat baru lagi sesuai dengan pemahaman Kakak juga karena sudah mempelajari tentang model pendidikan gerak, tentang asesmen dan kebugaran itu Kak Muji. Terima kasih Kak. Ya, nanti biar pengembangan kontennya sesuai dengan model pendidikan gerak. Ya. Ada lagi Kak? Enggak, kita lanjutkan ya. Ini penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemauan, yaitu tindakan. Kita dapat memahami aksi nyata dalam praktik pembelajaran BJK yang bersifat pada didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi. Nah. Tes, masih terdengar.
Kembangkan RPP atau modul belajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan ya, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan. Dalam pengembangan RPP ini dapat melihat kembali, dapat mulai dari RPP modul yang ada atau yang telah dikerjakan modul ini ya, pengembangan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, backward design, itu yang dulu kita pelajari, kurikulum PJOK. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan belajar PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, Kak. Kakak silakan milih salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Silakan mau model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran. Kalau SEM, seperti yang saya bilang di awal, tidak memungkinkan ya. Disilakan milih ya, di dalam pembelajaran nanti, silakan milih model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran. Intinya ketika saya melihat inti dari pembelajaran kakak itu tahu, oh ini model pendidikan gerak, ini model pendidikan kebugaran. Kalau mau cari referensi, silahkan cari referensi video-video yang telah diupload teman-teman kita juga di tahun yang lalu. Tahun yang lalu apa itu tugasnya hampir sama itu ya Kak. Oh ternyata kalau model pendidikan gerak gini, pendidikan kebugaran begitu. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, tadi jangan lupa Kak, di RPP atau modul ajarnya ada asesmen otentik. Kemudian, seperti biasa, silakan di-upload di LMS, RPP, dan videonya. Ini aspek penilaiannya ya Kak ya. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, paling tidak di RPP itu menggambarkan bagaimana lingkungan yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif ya, adanya timbal balik antara guru, misal ketika kakak memberi penghalusan, ada timbal balik atau interaksi dari peserta didik. Pemberian motivasi dan menambahkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran. Ini aspek yang B, aspek penilaian ya, yang bersifat pada peserta didik. Pembukaan proses belajar, bagaimana? Terus yang ketiga, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan nyatanya. Aktivitas pembelajarannya sesuai yang kemarin ya, paling tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau kenyataan. Menerapkan pengajaran efektif, pengembangan kontennya bagaimana, umpan balik kakak bagaimana ya, seperti kemarin umpan balik yang telah kita pelajari ya, ada spesifik, umum, dan lain-lain. Waktu belajar akademisnya nanti juga akan menjadi salah satu kriteria penilaian Kak. Saya harapkan jangan sampai bagaimana kita mengembangkan konten peserta didik itu banyak menunggu ya. Kita sudah belajar kemarin menganalisis videonya kakak masing-masing waktu akademis. Nah, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, bagaimana kita mendampingi peserta didik. Yang kelima, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup. Nah, yang C ini merancang dan menerapkan asesmen. Nah, asesmennya nanti juga akan dinilai, merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentiknya itu ya. Jadi kan sudah kakak-kakak rancang di dalam RPP ada modul belajar, nanti akan juga dilihat bagaimana kakak menerapkan asesmennya itu dalam video. Oke kak, jangan sampai lupa. Asesmen yang sudah dibuat diterapkan di dalam video. Refleksi keterampilan mengajar PJK yang terpusat pada peserta didik. Jadi ketika kakak sudah mengimplementasikan, nah, nanti akan ada refleksi. Kelas yang diampu mulai praktik mengajar. Lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah ini ya, ini di LMS ada, nanti silakan dilihat. Nah ini kak yang perlu kita tekankan bersama karena ini memang kita tuh di sini belajar bersama-sama. Jangan hanya mendeskripsikan kakak ketika merefleksi ya, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi jangan hanya menjawab pertanyaan, jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi selama proses itu. Jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Ini ya, kesepakatan kita yang kemarin-kemarin. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan. Jadi ketika kita sudah mengetahui kesalahannya atau yang sudah hampir betul, kita tahu hal apa saja yang akan kita lakukan untuk memperbaikinya. Bersikap selektif. Jadi kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide pentingnya untuk perbaikan masa yang akan datang. Nah ini ya, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJK sebelumnya dan tuangkan ide. Ketika begini belum efektif, ide apa yang akan saya lakukan untuk ke depan. Itu pasti ada. Makanya ide itu harus dituangkan. Kalau nggak dituangkan, kita dilupa. Ini rubriknya, Kak. Jadi WATS, nanti kriteria peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, sampai NOWAT. Ini juga ada kriterianya, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Untuk rubrik, saya kira jelas Kak ya. Itu yang penting kakak ketika nanti merefleksi, ikuti aja ini. Buat berarti kriterianya begini. Terus, oh saya harus menuliskan ini, gitu. Mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Nanti berarti di Word itu kakak harus deskripsikan juga pengajaran terkait isu-isu ketidakadilan sosial, apa yang terjadi di situ ya. Terus sobat, di sobat itu nanti kakak tuliskan secara rasional keputusan yang diambil kakak pada waktu mengajar itu, bagaimana tadi manajerial kelasnya dan lain-lain. Yang terakhir NOWAT, ada 3 juga, kakak nanti di situ mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Di situ di NOWAT itu kakak tuliskan perbaikan yang akan dilakukan dengan apa yang terjadi terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Nah ini lini masa ya Kak. Jadi mulai besok silakan membuat RPP atau modul belajar, ada waktu seminggu. Nah, penyusunan yang kedua, penyusunan aksi nyata. Setelah itu, setelah seminggu, kakak upload video. Kemudian nanti akan ada penilaian dari penilaian karya nyata dan refleksi. Yang terakhir adalah refleksi aksi nyata. Nanti tatap maya lagi seperti ini. Jadi ada jeda seminggu.
Nanti setelah membuat video, mengupload, dan saya nilai akan ada refleksi aksi nyata. Enggak 2 jam waktunya. Oke, silakan Kak. Mungkin ada yang mau didiskusikan tentang apa yang akan Kakak lakukan. Saya buka pertanyaan. Kak Putut, monggo Kak Putut. Ya, Kak, mohon maaf. Jadi itu untuk upload video itu batasnya tanggal berapa? Karena mohon maaf, kalau dalam minggu-minggu ini kalau tidak Sabtu atau Minggu kemungkinan kecil untuk membuat video karena kondisi sekolah apa ya istilahnya rame Kak. Di lapangan itu rame. Kita tidak bisa istilahnya maksimal untuk menggunakan lapangan. Itu kalau mungkin masih ada waktu Sabtu atau Minggu depan mungkin kita bisa gunakan. Itu saja dulu Kak. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Putut. Jadi sesuai dudet di LMS, kakak-kakak terakhir mengupload RPP dan itu adalah tanggal 30 Juli, Pak. Nah, 30 Juli. Jadi due date-nya adalah 30 Juli. Kita mulai pada, berarti awalnya mulai besok Senin, Kak Putut. Siap, nggih. Ya, waktu 10 hari berarti. Oke. Nggih, Kak. Matur nuwun. Siap, Kak. Silakan yang lain, Kak. Kak Daud, silakan Kak Daud. Terima kasih Kak Reza. Kita di sini hanya sharing ya, karena mungkin saya masih belum paham istilahnya terkait dengan asesmen otentik. Untuk penyusunan di RPP-nya itu biasanya masuk di mana Kak? Untuk menyusun RPP-nya, karena juga saya ini tadi apa ya berangan-angan. Iki kita ada kayak dia kok asesmen otentik ya. Gitu Kak. Mungkin nanti ada gambaran dari teman-teman, mungkin memberi secerca cahaya gitu, biar tidak kegelapan juga. Terima kasih Kak Reza. Di lampiran Kak. Taruh di lampiran nggak apa-apa Kak. Oh, di lampirannya ya. Mungkin ada yang mau menambahi, Kak? Silakan, Kak Arum. Ya Kak Daud, kita kan sama SD-nya. Saya juga mikir gitu loh, kan otentik seperti apa. Kalau saya kok punya gambaran, kita permudah saja. Kan ada observasi yang dilakukan guru, ada yang observasi dilakukan murid. Kayak gitu kan, Kak. Kalau peletakannya biasanya memang di lampiran, tapi mau ditaruh di atas setelah tabel kegiatan inti, awal inti akhir juga bisa. Kalau itu mah nggak ada yang salah, Kak Daud mau ditaruh di mana saja itu bebas. Tapi kalau saya menjalankan penilaian otentik nanti itu di gambaran saya, kan anak-anak SD nggak mungkin ya membuat sebuah kalimat memahami kalimat gerakan yang melempar itu tangan harus seperti ini level 1, level 2, 3, 4, 5 nggak mungkin tahu mereka ya kan kayak gitu. Jadi saya cuma persimpel, mungkin nanti saya bisa sharing berbagi sama Kak Daud langsung ya, kayaknya kayak gini, semuanya permainan bola racun. Nah, saya mengamati Kak Daud yang lagi bermain. Lah, pengamatan saya bukan lebih ke spesifik gerakan. Kalau spesifik gerakan mungkin itu bisa pengamatan guru. Tapi kalau anak-anak mungkin kayak gini, Kak Daud melakukan passing lemparan menggunakan satu tangan berapa kali, menggunakan dua tangan berapa kali kayak gitu, Bu. Mungkin juga bisa hanya sekedar itu aja. Jadi nanti kan di situ ada satu situasi. Kenapa Kak Daud kok bisa melakukan lemparan satu tangan 5 kali, yang dua tangan 7 kali? Nanti kan anak-anak di situ melihat situasi kondisinya. Oh, karena mungkin Kak Daud itu lebih dominan ke tangan kiri, balance kayak gitu apa gimana kayak gitu. Oh, lah kok beda lagi sama Kak Romli. Kak Romli kok cuma
3 kali melakukannya karena kesempatannya Bu dalam permainan lah itu nanti anak-anak kan bisa menyimpulkan itu jadi bisa menyelesaikan sama-sama. Kalau saya sih gitu aja jadi nggak sedetail level-level itu. Kalau level-level itu untuk guru saja. Kalau anak-anak observasi mungkin sebatas berapa kali pengulangan apa yang kita berikan. Itu Kak ya, terima kasih. Nanti kita japri aja. Oh siap, kita janjian di kafe itu biasanya. Cie. Oke, sedikit tergambarkan ya Kak Daud. Siap Kak Reza. Oke. Yang lain Kak terkait aksi nyata. Saya kira Kak Arum. Saya sih Kak Reza sebenarnya mau tanya gini aja. Kan kemarin saya ngambil materi manipulatif di kelas 3. Berarti untuk kegiatan tadi kan sudah ditanyakan Pak Muji apakah boleh buat modul baru, RPP baru kayak gitu. Dan lebih spesifik lagi apakah materinya itu boleh berubah juga. Karena kita sesuaikan dengan itu tadi asesmen otentik dan model-model kebugaran atau itu Kak. Ya. Kalau saya silahkan Kak, lebih baik sih berubah karena memang sebenarnya itu tadi ya nyambung karena memang yang RPP di 1.6 itu sudah direvisi semua. Saya yakin belum ada asesmen otentiknya dan lain-lain. Makanya silakan buat terbaru sesuai dengan pemahaman Kak Arum dan lain-lain itu ya. Silahkan Kak, mungkin yang lain atau sudah itu ya nanti silakan koordinasi juga. Silakan kalau membuat video silakan japri gimana gak apa-apa. Atau diskusi dengan teman-teman di kelas bagaimana baiknya silakan ya. Yang penting kita jalan sama-sama. Gimana Kak, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah diskusikan? Sudah jelas ya? Sudah Kak. Ya. Oke, sebentar lagi kita akan akhiri ya. Kak Widianto, monggo Kak. Kak Putut. Mohon maaf. Ini ada lagi Kak? Saya Kak. Monggo Kak. Ya, asesmen otentik ini yang jadi pemikiran saya. Ketika saya menilai ada anak-anak yang difabel. Kemarin di video saya itu ada kebetulan ada satu anak yang difabel. Itu kan ada mulai dari level 1, 2 sampai 5. Itu menurut teman-teman itu cara penilaian untuk anak-anak seperti itu gimana ya? Kan tidak mungkin mencapai level ke-5. Itu nanti penilaiannya seperti apa gitu loh. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan saran ke saya. Jadi anak itu untuk diberikan nilai maksimalnya itu seperti apa bentuknya gitu. Di asesmen otentiknya itu nanti kan tercapaiannya kan tidak mesti jelas tidak sampai anak itu. Itu gimana? Gitu aja. Kalau mungkin ada masukan dari teman-teman. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Putut. Mungkin ada yang pernah melaksanakan Kak, bagaimana kita membuat asesmen tentang anak berkebutuhan khusus dan yang bukan. Mungkin Kak Eko, silakan. Silakan Kak Eko. Suaranya tidak terdengar Kak Eko. Masih mute. Silakan. Terima kasih Kak Reza. Langsung aja saya menanggapi dari Pak Putut, itu seperti pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi saya membuatkan asesmen sendiri. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu
Makanya saya ikut kegiatan seperti ini, tujuannya saya bisa berbagi dan mungkin ada teman-teman yang punya juga yang jelas jurus-jurus untuk menangani anak-anak yang bukan. Kalau saya biasanya saya terapkan di sekolah itu anak-anak misalkan materi poli gitu ya. Jadi ada 2 anak, jadi ini pengalaman saya, 2 anak itu saya treatment sendiri. Jadi ada ketuntasan apabila mereka sudah bisa melempar tangkap. Jadi anak-anak yang normal itu biasanya passing, tapi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, asal dia bisa lempar tangkap itu sudah luar biasa buat saya. Terima kasih Kak Reza. Ya, terima kasih Kak Eko. Jadi Kak Putut, intinya apa ya? Kita sesuaikan alat evaluasi kita atau asesmen kita ya, itu aja. Jadi, nanti ketika di aksi nyata, nah yang penting Kak Putut itu apa ya? Terlihat bagaimana Kak Putut itu menggunakan asesmen yang Kak Putut buat itu dulu aja Kak Putut ya. Siap. Nggih, makasih Kak. Nggih. Ada lagi Kakak? Kak, siapa ini? Kak Eko lagi? Monggo Kak. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Biasanya gini Kak Putut, saya menanggapi tambahan lagi. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu pasti dinilai rapotnya akan berbeda. Jadi bunyi deskripsinya itu akan berbeda. Yang jelas nilainya bisa sama, tapi deskripsi dalam nilai rapot biasanya berbeda. Jadi seperti itu Kak Putut. Terima kasih Kak Reza. Siap, terima kasih Kak Eko tambahnya. Kita masuk ke rapot ya, deskripsinya berbeda. Oke. Siap, terima kasih. Nanti kita lanjut di Kak Ulin, silakan Kak Ulin. Baik, terima kasih Kak Reza. Saya hanya ingin menanggapi terkait yang disampaikan oleh Kak Putut dan juga Kak Eko tadi. Jadi intinya kalau saya ngambil kesimpulan, jangan mempersulit diri seperti itu. Jadi kan kita di sini sudah dibebaskan untuk mencari pilihan atau memberikan suatu keputusan kita pilih yang mana dan tentunya juga banyak pilihan seperti itu menurut saya. Jadi kalau saya boleh kasih saran ke Kak Putut, lebih baik peserta didik yang akan diambil video ya mending pilih yang tidak ada peserta didik yang cibi gitu aja. Jadi kan nggak semuanya kelas kan pasti ada kayak gitu kan ya. Jadi intinya permudahlah. Jadi nggak usah kita mempersulit diri, cari yang lain aja, cari alternatif yang lain gitu aja. Oke, terima kasih Kak Eko. Kak Eko. Reza, maaf. Terima kasih Kak itu. Kak Uji silakan. Baik. Terima kasih Kak Reza. Terkait dengan Kak Putut, adanya perbedaan, ada yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini Kak Putut sesuai dengan kurikulum Merdeka adanya diferensiasi baik dari konten, proses maupun produk. Nah, di sini tadi sudah ada usulan dari Kak Eko terkait dengan diferensiasi dalam proses ya. Jadi ada proses yang berbeda khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Tergantung dengan apa yang bisa dia lakukan. Jadi ibarat level itu kalau 5 yang normal, Kak Putut bisa ambil level 3 bagi yang normal untuk perilakunya. Sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Jadi untuk diferensiasi dari prosesnya. Terkait dengan produk ataupun kegiatan yang dilakukan maupun penilaian, ini kan tentunya berbeda dengan yang normal. Sekiranya apa yang bisa dilakukan oleh dia, itu kalau bisa untuk apresiasi. Jadi kita adanya perlakuan khusus, adanya reward bagi dia yang mau melaksanakan kegiatan dengan antusias. Tentunya dengan yang normal jauh berbeda untuk ibarat grade-nya ataupun nilainya. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan adanya diferensiasi, baik mungkin prosesnya maupun konten dan produknya atau asesmen nilainya. Itu mungkin untuk tambahan. Ya.
Terima kasih. Terima kasih Kak Muji atas tambahannya dan penyerahannya untuk teman-teman. Itu saja Kak ya untuk sore hari ini. Nanti kita lanjut ketika ada yang belum jelas dalam pelaksanaan, silakan juga sharing dengan teman di kelas kita. Ini pantun, tidak usah saya bacakan. Oke, terima kasih untuk sore hari ini. Sama-sama, Kak. Ya, sebelum kita akhiri, seperti biasa Kak Ulin, mohon izin untuk dibantu foto. Oke, sudah siap. Aduh, sebentar. 1, 2, 3, smile. Iya Kak, sekali lagi. 1, 2, 3, manyun dong. Oke, terima kasih. Udah Kak Reza. Ya, terima kasih Kak Ulin, terima kasih kakak-kakak semua, terima kasih telah mengikuti Sama-sama, Kak. hari ini. Sampai lagi seminggu yang akan datang di refleksi aksi nyata. Selamat beristirahat untuk sore hari ini. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat. Buat entek kuat apa ora banu nih? Apa jenenge? Daune. Tak tahu ngono. Iki ngrono tekan. Modalane kono pas sing dike. Malah. Kono. Sampai Wow.